Perawatan dengan NIM 17012400084, jurusan S1 Perawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria. Di bagian luar itu ada 4. Yang pertama ada testis, penis, skrotum, dan uretra. Di bagian luar itu ada 2, yaitu ada vas deferens dan epididymis, dan ada 3 kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama saya akan jelaskan itu penis. Penis itu di sini bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum itu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar untuk produksi sperma. Yang ketiga ada uretra. Uretra itu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma. Dan yang terakhir ada testis. Testis itu bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, di bagian dalam itu ada 2, yaitu ada vas deferens dan epididymis. Yang pertama, vas deferens itu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Dan yang kedua ada epididymis. Epididymis saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan sekitar 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Dan 3 kelenjarnya itu ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kelenjar vesicula seminalis itu bagian yang berbentuk kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkantungan sperma. Dan yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu bagian yang bentuknya seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Ini gambarnya. Yang pertama ada di bagian luar, yaitu ada 3, ada labia mayora, labia minora, dan klitoris. Labia mayora itu bagian bibir vagina yang terluar dan memiliki bentuk tebal. Kalau labia minora itu bagian bibir vagina memiliki bentuk tipis dan lebih kecil, itu ada di bagian terluar. Kalau klitoris itu fungsi utamanya menghasilkan kenikmatan seksual. Terus ada di bagian dalam, yaitu di bagian dalam itu ada vagina, cervix, perimetrium, endometrium, ovarium, tuba fallopi, embrio, fundus, rahim, fibrae, myometrium, dan cervical canal. Kalau vagina itu saluran yang menghubungi lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirkan darah saat darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kalau cervix itu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke arah rahim, dan mendukung kepala bayi saat lahiran. Yang ketiga ada perimetrium. Perimetrium itu berfungsi sebagai lapisan pelindung keluar rahim, memberikan dukungan struktural, membantu mempertahankan posisi rahim, dan melindungi dari gesekan melalui lapisan yang licin dan mengandung cairan pelumas. Yang keempat ada endometrium. Endometrium itu bentuknya gini, berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar siap menerima
terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Terus ada tuba falopi. Tuba falopi itu saluran telur dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Terus ada embrio. Embrio itu berfungsi sebagai akal bakal organisme baru, di mana ia memiliki informasi genetik untuk membentuk individu lengkap dengan seluruh organ dan sistem tubuhnya. Terus ada fundus. Fundus itu berfungsi sebagai melindungi rahim melindungi janin selama kehamilan, membantu kontraksi rahim saat persalinan untuk mendorong bayi keluar. Itu ada rahim. Rahim itu struktur seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang itu ada fimbrae. Fimbrae itu berfungsi sebagai menangkan sel telur yang dilepaskan dari ovarium saat ovulasi dan mengarahkannya ke rahim, mengarahkannya ke tuba falopi untuk dibuahi. Yang itu ada miometrium. Miometrium itu berfungsi sebagai mengembang selama kehamilan dan berkontraksi kuat untuk mendorong bayi keluar, untuk mendorong janin keluar saat persalinan. Dan yang terakhir itu ada cervical canal. Cervical canal itu berfungsi sebagai jalur untuk aliran cairan keluar masuk rahim seperti darah menstruasi, lendir, dan sperma. Baik, itu saja penjelasan saya tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.